Oke, nah, kita lanjut lagi materi kita. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Nah, mungkin kemarin kita udah bahas mengenai pengenalan sistem terdistribusi. Mohon maaf ya, saya sedang kurang sehat sebenarnya. Nah, di pengenalan kita sudah bahas tentang karakteristik. Yang pertama pasti pengertian, kemudian keadaannya seperti apa, kemudian ada kelebihan kelemahannya, dan ada karakteristiknya. Nah, setelah itu kita pelajari tentang si komunikasi yang terjadi di dalam sistem terdistribusi. Nah, kemudian ada file sistem operasi yang ada. Kemudian ada lanjut tentang file service. Nah, file service. Nah, setelah itu kita lanjut di keadaan UTS kan kemarin. Nah, setelah UTS kita masuk lagi ke materi yang baru. Apa itu, Bu? Name service. Nah, jadi sistem terdistribusi punya layanan name service yang memang gunanya untuk penamaan. Dan ini nanti itu ada kaitannya dengan nama domain yang biasa kita akses di URL ketika kita mengakses di website. Nah, jadi seperti apa penamaan yang terjadi? Itulah yang akan kita pelajari. Nah, oke, langsung saja ya, kita akan pahami dulu tentang si name service seperti apa. Nah, jadi name service itu kita semua sudah sering kali mendengar tentang penamaan pada sebuah objek di komputer, seperti nama domain di internet, folder, bahkan penamaan pada perangkat pencetak seperti printer Anda. Semua itu disebut sebagai name service atau layanan penamaan. Name service sendiri adalah bagian dari sistem terdistribusi, yang memiliki arti sebagai layanan penamaan untuk menyimpan naming konteks. Sedangkan naming konteks merupakan sekumpulan nama yang terikat dengan masing-masing objeknya, yang tugasnya adalah untuk mengarahkan permintaan kepada objek yang dimaksud langsung. Tujuan dari penamaan ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengakses objek yang dimaksud. Selain itu juga memungkinkan saling berbagi perangkat atau berkas di dalam sebuah jaringan, di mana masing-masing pemakai dapat memberikan nama yang berbeda. Dan karena objek tersebut dipetakan oleh penamaan, maka lokasi objek dapat bersifat dinamik. Sedangkan tujuan terakhirnya yaitu untuk memberikan kemampuan keamanan. Terdapat dua jenis penamaan. Yang pertama yaitu usernames yang dibuat oleh pengguna langsung dan merujuk pada sebuah objek atau layanan serta terdiri dari karakter string. Contohnya seperti printer XP 310 series. Sedangkan jenis penamaan yang kedua yaitu system names yang terdiri dari bit string, dan hanya diperuntukkan pada internal sistem, sehingga tidak ditujukan untuk manusia. Name service juga terbagi menjadi tiga struktur nama, yaitu primitive atau flat names yang biasa dihubungkan dengan unique identifiers atau UID, kemudian partition names atau PN, dan descriptive names atau DN. Primitive atau flat names adalah struktur nama yang hanya terdiri dari string of bits dan tanpa struktur internal. Selain itu juga digunakan untuk perbandingan dengan UID lain. Sedangkan partition names merupakan komposisi dari beberapa nama primitif yang biasanya tersusun secara hierarki, contohnya yaitu pada URL address atau lokasi berkas. Kemudian descriptive names adalah daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik. Contoh umumnya adalah pada layanan directory X500.
Konteks penamaan pun terdapat dua macam, yaitu universal konteks yang dapat disalin dari mesin ke mesin secara bebas, dan relatif konteks yang bersifat bergantung seperti misalnya A/B/C pada konteks penamaan alpha tidak sama dengan beta. Lalu pertanyaan terbesar dari semuanya adalah, jika name service adalah berupa layanan penamaan yang menyimpan naming konteks, maka di manakah naming konteks tersebut disimpan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami bahwa kumpulan beberapa naming konteks disebut sebagai namelist. Namelist yang tersimpan di dalam server disebut sebagai name server, dan name yang tersimpan di dalam klien disebut sebagai name agent. Dan terakhir, ada 3 bentuk penyimpanan namelist. Yang pertama yaitu tersentralisasi, di mana namelist tersimpan hanya pada satu mesin, sehingga untuk mengaksesnya harus melewati mesin tersebut. Sedangkan bentuk penyimpanan yang kedua yaitu namelist replikasi penuh, dengan setiap mesin masing-masing memiliki namelist. Bentuk penyimpanan terakhir adalah namelist replikasi sebagian, di mana hanya sebagian namelist disimpan di dalam cache setiap mesin. Mungkin tentang file service gitu ya. Sekarang ada satu lagi layanan yang sebenarnya sudah sering banget kita pakai, cuma kita mungkin nggak sadar dengan namanya itu gitu ya. Jadi judul materinya adalah name service. Nah, name service ini berfungsi untuk menyimpan naming konteks penamaan gitu ya. Jadi kumpulan binding nama dengan objek. Oke, bingung? Nggak apa, kita lanjut dulu. Nah, untuk membuat atau melaksanakan name service ini, jadi diperlukan nama resource, alamat, dan rute. Oke, bingung? Oke, tidak apa, nanti di belakang pasti ngerti, oh ini gitu ya. Nah, fokus pada name service adalah pemetaan antara nama dan alamat, bukan rutenya. Tapi rute itu diperlukan, tapi fokusnya nggak ke situ gitu ya. Yang diperlukan adalah nama, alamat, dan rute, tapi fokusnya adalah pada nama dan alamat saja. Rute ini nggak jadi masalah. Ini contohnya, biar nggak lama-lama ya. Ini adalah layanan dari name service. Link, Pak. Ternyata dari tadi mular-mandir sana kemari ngomongin link. Ini bisa disebut sebagai name service. Nah, pada link ini atau pada teks ini, sekarang bentuknya teks ya, akan ada URL, DNS lookup, resource ID, IP number, port number, path name, dan seterusnya hingga socket. Yang saya kasih warna merah ini adalah komponen-komponen yang berada dalam name service. Cuma nggak semua komponen ini selalu dipakai gitu ya. Nggak semuanya selalu dipakai. Nah, dalam contoh ini kira-kira yang mana namanya URL, yang mana namanya DNS lookup, yang mana resource ID, yang mana network address, yang mana socket. Nah, itu akan saya jadikan tugas. Jadi teman-teman silahkan cari tahu ya. Pada link ini adalah, kalau kita lihat sekilas, ini adalah link download modul praktikum administrasi server punya Sticky. Nah, tentu dari link ini ada sebutan URL, DNS lookup, hingga socket. Nggak semuanya ada, nanti tolong ditandai yang mana ada dan yang mana nggak ada gitu ya. Contoh, URL. Satu blok ini adalah URL, misalnya begitu. Ya. DNS lookup adalah stickyindonesia.ac.id, karena ini menggantikan alamat IP dari server web server Sticky, seperti itu. Nah, dan seterusnya, yang mana yang nggak ada itu ditandai kenapa tidak ada gitu ya. Selanjutnya ada ini 2 ya, ini 2 masih sama, yang mana adakah URL di sini atau di sini, apakah ada URL, apakah ada DNS lookup, hingga apakah ada socket. Jadi tugasnya ada 3 gitu ya.
Jadi bentuk seperti ini atau bentuk ini dan juga bentuk ini, ketiga ini bisa disebut sebagai name service. Nah, tujuannya apa sih? Ya, kenapa harus dibikin yang seperti ini gitu ya. Saya langsung aja lompat ke 4. Nah, ini. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengidentifikasi. Ya, identifikasi. Seorang pemakai atau pengguna ingin objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Contoh. Nah, kita ingin mendownload modul praktikum dari Websticky. Ya. Untuk mengetahui pengguna ingin download modul yang mana gitu ya. Nah, jadi dibikinkanlah ada teknologi yang namanya name service seperti ini. Kan jadi apa namanya? Jadi setiap objek, setiap setiap resource itu punya namanya dan punya alamatnya. Nah, sebenarnya selama ini kita udah pakai, cuma nggak sadar aja gitu ya. Jadi modul praktikum itu punya nama, modul praktikum administrasi server dengan ekstensi .pdf. Itu namanya. Nah, dia punya alamat, dia punya rute gitu. Cuma rutenya nggak begitu penting. Tidak terlalu dibahas di name service. Jadi ketika seseorang ingin download suatu modul, jadi modul-modul itu sudah punya alamat tersendiri. Itu tujuannya. Teridentifikasi. Sharing sudah jelas. Dengan sebuah resource yang dia punya nama, modul administrasi server PDF, ya. Ketika dia punya alamat, itu memungkinkan adanya sharing. Bayangkan kalau dia tidak punya alamat, kan kita nggak bisa mengakses. Sebenarnya selama ini udah kita pakai dengan biasa, cuma nggak aja. Oh, ini namanya name service. Location independent. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tersebut tidak menjadi bagian dari nama. Nah, terkadang perubahan lokasi, yang ini misalnya, nah ini linknya ini misalnya akan diganti gitu ya. Jadi tidak berbentuk sepanjang ini, jadi lebih pendek, atau susunan foldernya ini kan folder direktori ini berubah. Jadi dia tidak menuntut perubahan nama. Perubahan nama itu adalah perubahan dari filenya ini. Jadi file ini tidak perlu diubah seperti itu. Seperti itu kira-kira maksudnya. Filenya tidak berubah. Ya, jadi perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama. Jadi nama filenya biarin aja seperti ini gitu. Itu namanya location independent. Mau ditaruh dimanapun, nama filenya tidak perlu dirubah. Gitu. Terakhir adalah security, ya. Jadi tanpa adanya link ini, kita nggak mungkin bisa download modul praktikum administrasi server ini jika tidak dibuatkan link seperti ini. Itu namanya security. Bayangkan kita cuma tahunya segini aja. Oh, ini Websticky. Ya, ini Websticky. Nah, sekarang kita diminta untuk dari Websticky downloadlah modul praktikum. Sedangkan tidak ada jalur ini. Ya, kita tidak dikasih tahu atau kita tidak tahu harus masuk folder WP content dulu, masuk folder upload dulu, masuk 2019 03 modul baru ketemu modul SK. Ya, dari modul ke modul SK baru ketemu si modul praktikum ini. Jika kita tidak diberikan informasi atau kita tidak tahu susunan folder seperti ini, maka kita akan susah sekali menemukan modul praktikum dalam Websticky. Kira-kira seperti itu. Itu adalah dari sisi security-nya. Lalu layanan name service. Name service itu jenisnya dibagi jadi dua, yaitu ada username. Username itu seperti nama printer atau nama file yang biasa kita buat. Ini misalnya pertemuan 9 PPT, ya. Lalu ada video, RPC programming, ada gambar, VirtualBox, Ubuntu. Ini termasuk username. Jadi nama-nama ini kan punya alamat. Jadi file ini punya alamat. Nah, ini contohnya location dan seterusnya. Jadi nama ini
nama dari resource ini user yang memberikan, ini disebut sebagai usernames. Ya, ini nama resource-nya berupa gambar dengan ekstensi PNG. Ini alamat resource-nya seperti itu. Nama yang diberikan ini disebut sebagai usernames. Ya, nama printer juga, misalnya gini, print. Oke, ini saya ngasih namanya L360, bisa diganti. Nih bisa diganti gitu ya. Jadi yang seperti ini disebut sebagai usernames. Printer saya juga punya alamat. Nah ini. Jadi kalau mau akses printer Epson L360 ini harus lewat USB. Nah ini bla bla bla. Seperti itu kira-kira. Yang kedua adalah system names. Ya, system names ini umumnya biasanya tidak boleh diganti dan tidak bisa diubah. Kalau diubah nanti berpengaruh kepada kestabilan sistemnya. Nah, system names ini lebih compact dari username, maksudnya adalah lebih tidak familiar. Kalau username kan bisa pakai nama bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau system names itu lebih bahasa yang ditunjukkan untuk internal saja, untuk sistemnya, bukan untuk manusianya. Ya, kalau di Windows itu bisa nama-nama folder dari sistem 32. Kalau di Linux, bukannya salah, tunar. Nah, kalau kita masuk ke file system, ini adalah system names. Jadi penamaan yang hanya untuk sistem. Ini bukan familiar untuk manusia kan itu ya. Mungkin kalau kita pelajari bisa, tapi akan banyak dan lama sekali seperti itu. Nah, ini namanya diberikan oleh sistem. Pas, dan ini adalah alamatnya dalam folder dev seperti itu. Itu istilah tentang username dan system name. Yang terakhir adalah universal context dan relative context. Ini konteks penamaan. Contoh, universal context adalah nama atau name service yang dapat disalin dari mesin ke mesin secara bebas. Ya, dimanapun nama digunakan dapat di-resolve dengan cara yang sama. Maksudnya gini, universal context adalah penamaan yang jika dibuka di mana saja, ya hasilnya tetap sama. Contoh, ini kita buat akses lewat browser, tentu yang tampil adalah halaman webnya. Kita akses lewat smartphone, yang tampil juga halaman webnya, seperti itu. Jadi penamaan ini dibuka di mana saja, hasilnya tetap sama. Itu universal context. Ya, universal context. Relative context atau context dependent itu adalah sebaliknya. Bisa digedein enggak? Udah mentok ya. Oke, udah habis. Nah, relative context ini adalah kebalikan dari universal context. Nah, ketika dibuka, ketika diakses, dimanapun isinya belum tentu sama. Kalau universal context tadi, ketika kita buka link ini atau link download modul sticky tadi, itu dibuka dimanapun, hasilnya tetap sama. Nah, relative context adalah sebaliknya. Ini lebih gampang kita bayangkan adalah susunan folder. Ya, susunan folder. Pada node yang berbeda, ABC dapat merujuk pada hal yang berbeda pula. Saya kasih contoh simpel. Nah, komputer siapa misalnya? Komputer Andi, kok jadi nama saya nih? Itu misalnya pakai Windows ya. Windows gini sih, bagaimana Windows? Nah, gitu ya, misalnya di dalam D-nya ada folder tugas kuliah. Lalu 2020 gitu misalnya, sistem terdistribusi dan lain sebagainya gitu ya. Lalu komputer B Budi itu dapat memiliki layanan penamaan yang sama. Nah, dapat memiliki layanan penamaan yang sama. Cuma ketika dijalankan, belum tentu hasil akhirnya akan menampilkan file yang sama. Bisa dibayangkan ya, bisa dimengerti.
saya ulangi. Jika tadi kita membuka URL ini, anggaplah misalnya modul praktikum gitu ya. Anggaplah ini sudah linknya modul. Universal context ini dibuka dimanapun oleh siapapun, hasilnya akan tetap sama, menampilkan hal yang sama gitu ya. Jadi outputnya adalah hal yang sama. Nih, ya ini disebut universal context. Penamaan ini disebut universal context. Ini ya dapat saja di berbeda node itu komputer, mesin. Di berbeda komputer ini bisa diakses. Belum tentu akan menghasilkan output yang sama. Kembali ke kepentingan atau isi di dalam node itu sendiri. Ya, itu disebut relative context. Ya. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi selama ini sebenarnya kita sudah pakai, cuma mungkin nggak sadar aja. Oke, tugas teman-teman adalah pada slide 6 dan slide 7. Slide 6 dan slide 7, di slide-nya akan saya upload. Itu adalah mencari, ini ada 3. Jadi ada link, lalu directory dan email. Tolong dicari yang mana disebut URL, tunjukkan saja, saya nak minta penjelasannya. URL adalah bukan seperti itu. Jadi yang mana namanya URL, yang mana namanya DNS lookup, hingga yang mana namanya socket. Jika tidak ada ditulis misalnya port number tidak ada pada link karena gitu ya. Network address tidak ada pada ini, kenapa? Itu karena apa? Gitu ya. URL tidak ada pada directory, kenapa? Gitu ya. Karena apa? Gitu ya. Kalau ada ya sudah, biarin aja, nggak perlu dijelaskan lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Sekian dulu materi mengenai